biru sayang, penuh sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Tuhan penuhkan
hidupku dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. 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 Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan hidupku bagai bejana. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan hidupku bagai bejana. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu karena kasih setia-Mu, pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari Engkau telah memberkati kami. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh datang menyembah, kami boleh datang memuji, mengagungkan, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Malam ini adalah malam yang ke-7 di mana kami berdoa dengan tekun ya Tuhan, supaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, anak-anak Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum lebih jauh di dalam kami menyembah, memuji, mengagungkan, membesarkan nama-Mu, rindu hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau pada malam hari ini, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada pada malam hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini juga bersekutu bersama dengan kami dengan keterbatasan,
jarak, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh jarak. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari urapi juga jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga urapan yang baru kami terima, urapan yang baru kami rasakan di saat kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi firman-Mu boleh mendapatkan tempat di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya hamba-Mu sudah Engkau urapi, sehingga apa yang dia katakan benar-benar bukan datang karena kehebatan manusia, bukan karena kemampuan manusia, tetapi itu semua adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Lagi Tuhan, ambil alih doa kami pada malam hari ini ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhanlah yang jadi. Ampuni salah dosa kami, ampunilah kekurangan kelemahan kami dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau malam ini, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, malam ini kita datang berdoa selama 10 malam dan malam ini sudah malam yang ke-7 dan saya mau ya jemaat di rumah bagaimana keadaan. Saya percaya jemaat yang ada di rumah semuanya dalam keadaan baik ya. Kalau biasanya kita doa 10 malam kita berkumpul bersama-sama, tetapi malam ini, tahun ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama karena ya kita sudah tahu ada yang membatasi kita untuk kita datang berkumpul bersama. Tapi tidak mengapa, saya percaya sidang jemaat yang ada di rumah, mereka semua pasti mereka tetap bersyukur, tetap mengucap syukur, tetap semangat. Apapun yang terjadi saat ini, saya percaya semuanya bisa menerima dengan sukacita, dengan semangat. Puji Tuhan, ini malam yang ke-7 kita datang bersama-sama berdoa supaya kita di dalam doa kita minta Tuhan penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan yang memberikan kita sukacita, Tuhan yang memberikan kita kuasa perjanjiannya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita buka di dalam Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ayat ini juga sudah sering kali kita membaca dan mendengar. Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini, tapi tidak mengapa. Kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 1 ini. Firman Tuhan itu selalu baru dari hari ke hari. Puji Tuhan. Perumpamaan ini berkaitan dengan akhir zaman, dengan hal kerajaan sorga. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Jemaat di rumah pun sama-sama kita membaca. Dan kita yang ada di sini di tempat ini kita juga sama-sama membaca.
Dari perikopnya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada hal sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan perita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kami, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji Tuhan, saya ulang kembali. Perumpamaan ini berkaitan dengan akhir zaman, berkaitan dengan hal kerajaan sorga. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang mempelai Kristus, yaitu gereja Tuhan. Tuhan Yesus berbicara tentang mempelai Kristus, yaitu gereja Tuhan, yaitu kita sendiri, saudara. Dan 10 gadis-gadis ini adalah anak-anak Tuhan. Kita sebagai gadis-gadis ya, yang sedang menyongsong, sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. 10 gadis ini berbicara tentang anak-anak Tuhan. Mereka tugasnya, saudara, menyambut atau menyongsong mempelai laki-laki. Ada 2 ciri-ciri anak Tuhan. Mereka yang pertama tadi dikatakan gadis-gadis yang bijaksana. Dan kedua adalah gadis-gadis yang bodoh. Matius 25 ayat 1 sampai Matius 25 ayat 1, 10 gadis-gadis tersebut ya, saya baca tadi, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 10 gadis tersebut mengambil pelitanya, mengambil pelita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat 105, coba kita buka di dalam Mazmur. Kita sudah hafal bukan ayat ini, 105 ayat 119. 119 ayat 105. Terbalik. 119 ayat 105. Di sini berbunyi, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita yang masih ada dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan dosa, kita perlu firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itu mengajar kita untuk kita takut akan Tuhan.
Firman Tuhan itu memberitahukan kepada kita bagaimana cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai mempelai wanita, gereja Tuhan. Juga firman Tuhan itu mengajar kita supaya kita menjauhkan diri dari dosa. Kalau kita sering membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita melihat di sini firman Tuhan selalu mengingatkan supaya kita hidup kudus. Karena Allah kita itu kudus, Allah kita itu adalah Allah yang sungguh mulia, sungguh kudus, sungguh suci. Kalau lihat perjanjian lama saudara, kita kalau sering membaca, kita kalau selalu membaca firman Tuhan, kita tahu ya, perjanjian lama itu di mana Allah itu benar-benar kudus, Allah kita itu luar biasa saudara. Dan Tuhan mengendaki kita juga harus hidup kudus. Di mana bangsa Israel kalau mereka tersalah mengambil sikap tindakan tidak dengan serta-merta Tuhan langsung menghukum ya. Tuhan langsung menghukum kalau bangsa Israel itu punya kesalahan, punya dosa sekecil apapun. Kalau kita sering suka membaca firman Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang sungguh mulia. Allah kita itu sungguh mulia, Allah kita itu sungguh Allah yang kudus, Allah yang suci. Ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi bedanya kalau perjanjian baru saudara, di mana zaman perjanjian baru sudah zaman Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih. Tuhan Yesus selalu mengampuni kita. Tuhan Yesus itu baik. Ya, dia sabar, dia panjang sabar, dia mau tidak langsung menghukum kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita. Tetapi kalau perjanjian lama saudara, beda. Ya. Dan di sini diingatkan, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita ada dalam dunia ini saudara, penuh dengan kegelapan dosa, penuh dengan kejahatan. Bagaimana cara hidup kita? Apakah kita mau sama dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini? 5 gadis bijaksana tinggal berada di lingkungan gadis yang bodoh. Tapi mereka tetap menjaga pelita mereka tetap menyala. Lukas 12 ayat 35. Tetap memperhatikan firman Tuhan. Coba kita baca, saya ingin juga lagi membuka dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya. Pelitamu tetap menyala. Pelita kita tetap menyala. Firman Tuhan itu tetap selalu kita pegang benar-benar. Ya. Tetap kita memperhatikan, kita harus tetap memperhatikan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu banyak faedahnya, banyak gunanya, banyak keuntungannya di dalam firman Tuhan. Di dalam kita membaca firman Tuhan, di dalam kita merenungkan firman Tuhan, ada faedahnya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 1, Mazmur pasal 1, ayat yang pertama, ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, luar biasa. Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, ya di sini dikatakan ayat yang kedua, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan kita adalah membaca firman Tuhan, bahkan kita mau merenungkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Janji firman Tuhan. Ya, kalau kita suka kepada Taurat Tuhan, kalau kita suka kepada perintah Tuhan, ajaran Tuhan, bahkan kita mau merenungkan firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, janji firman Tuhan. Ya. Janji firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, di sini garis bawahi, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, luar biasa firman Tuhan. Kita merenungkan, kita suka dengan firman Tuhan. Suka berarti kita suka mendengar, suka membaca firman Tuhan. Ya, merenungkan itu kita merenungkan, kita suka merenungkan, suka membaca. Ya, tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Kalau kita suka merenungkan dan kita suka membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukan janji manusia, ini janji Tuhan. Sebab itu saudara, dalam pribadi saya setiap pagi saya berusaha untuk baca firman Tuhan. Setiap hari saya harus membaca firman Tuhan. Karena ini janji Tuhan saudara. Janji Tuhan itu begitu indah. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, kalau kita mengikuti firman Tuhan, maka Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Maka Tuhan akan memberkati kita. Di sini dibilang pasal 25 tadi, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Ya. Dua kategori di sini, gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Mereka sama-sama 10 orang gadis ini, sama-sama mereka membawa pelita. Sama-sama saudara mereka membawa pelita. Kita anak-anak Tuhan, selalu kita mendengarkan firman Tuhan, selalu kita membaca firman Tuhan. Tetapi kita akan bertanya, di mana kita akan berada? Apakah kita berada di gadis-gadis yang bodoh atau di gadis-gadis yang bijaksana? Saudara sendiri yang jawab. Kita ada di bilangan gadis-gadis yang bodoh atau gadis-gadis yang bijaksana. Sama-sama membawa pelita. Tapi ingat, gadis-gadis yang bodoh, mereka tidak mempersiapkan pelita mereka dengan minyak. Saudara, mereka tidak mempersiapkan pelita mereka dengan minyak. Di sini saudara, kita harus bisa tampil beda dengan orang-orang dunia. Tidak boleh sama dengan orang dunia. Yakobus 4 ayat 4. Persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Ya. Kalau kita sudah baca firman Tuhan, apa yang firman Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus tampil beda dengan dunia, tampil beda dengan
dengan keadaan dunia ini. Karena di Yakobus 4 ayat 4, di situ ada disinggung persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ya, jangan kita bersahabat dengan dunia. Firman Tuhan katakan, ya, Tuhan benci orang-orang yang mau ya bersahabat dengan dunia ini. Bersahabat dengan dunia berarti hidup kita tidak tertib. Bersahabat dengan dunia berarti hidup kita tidak tertib. Kenapa tidak tertib? Ya, saudara tahu, jam ibadah jam 10 seperti di tempat ini. Kita adakan jam ibadah hari Minggu jam 10. Tetapi ya, orang-orang dunia, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang tidak terlalu memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 5 gadis yang bodoh, mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Sehingga pada jam yang saya katakan tadi, ibadah kita jam 10, mereka santai di rumah. Mereka tidak tertib. Bahkan ada mereka pergi ya kalau sekarang kita tidak bisa, saya mengambil contoh untuk pergi ke mall karena mall tutup, saudara ya. Karena kita tidak bisa mengunjungi tempat mall, tempat rekreasi. Tetapi di sini, saudara, orang-orang yang demikian, orang-orang yang tidak mau, ya, yang meremehkan firman Tuhan, yang tidak tertib hidupnya, ketika jam 10, jam ibadah, mereka masih santai-santai. Mereka masih tidur di rumah. Mereka tidak mau cepat-cepat mandi, cepat-cepat untuk bersiap-siap. Mereka santai, tidak tertib hidupnya. Ini dikatakan bersahabat dengan dunia. Anak-anak Tuhan yang menganggap remeh firman Tuhan. Tapi kalau kita ada di bilangan gadis-gadis yang bijaksana, pasti kita tidak akan lakukan yang demikian. Tepat jam 10 ibadah kita datang, kita sudah siap, ya. Kita sudah siap di depan, mungkin di depan HP, mungkin di depan TV kita, di jemaat yang ada di rumah, kita sudah siap. Ya, saudara, itu anak-anak Tuhan yang tertib. Anak-anak Tuhan yang tahu memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan kita butuhkan, saudara. Di akhir zaman ini dunia penuh dengan kejahatan, dunia penuh dengan dosa. Kita butuh firman Tuhan. Supaya kita tahu membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Kita bersyukur kalau keadaan ini terjadi saat-saat ini. Ya. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Kalau virus ini didatangkan, kalau virus ini Tuhan izinkan datang melanda negara kita, buat kita anak Tuhan, khususnya buat kita anak Tuhan. Ya, karena COVID-19 ini kita tidak bisa adakan perkumpulan, orang banyak tidak bisa. Jadi baik ibadah, baik bekerja dan lain sebagainya harus di rumah. Bersyukurlah. Ya. Karena apa? Karena saudara, Tuhan buat ini, kita memperhatikan rumah tangga kita, kita memperhatikan keluarga kita. Tuhan mau kita harus memperhatikan keluarga, Tuhan mau kita harus memperhatikan rumah tangga kita. Kenapa, saudara? Karena saudara, banyak, saya tadi katakan banyak anak-anak Tuhan, anak-anak muda, ya, siapapun kita, seringkali kita tidak tertib hidup. Ya. Kalau ini terjadi, yang biasanya kita datang beribadah di gereja, jam 10 atau jam 9 biasanya kalau kita kumpul,
jam 9 kita datang. Ya. Dari rumah kita datang beribadah, datang ke gereja. Kita sebagai seorang ibu misalnya, kita ingatkan, ayo cepat datang. Kita ingatkan kepada anak-anak kita. Atau kita ingatkan kepada suami kita, ayo cepat datangnya beribadah. Tapi sampai kita di gereja, kita tidak melihat anak kita, atau kita tidak melihat suami kita, atau kita tidak, yang sudah punya cucu, mungkin cucunya sudah besar, kita melihat cucu kita belum ada di gereja. Mungkin baru kita keluar dari rumah, kita sudah ingatkan, ayo pergi gereja, jangan terlambat. Ingat jam ibadah, jangan terlambat. Tetapi sampai di gereja kita, sampai di gereja mereka tidak ada. Mereka santai di rumah, nanti aja dulu, nanti aja dulu. Ya saudara, kebanyakan terjadi hal-hal yang seperti ini. Mungkin suami kita capek dan banyak persoalan, banyak masalah, sehingga dia nanti dulu, tenang aja dulu. Sehingga dia tertidur dan lupa untuk datang beribadah. Tetapi kalau ini terjadi, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, ya, kita beribadah dari rumah, Tuhan mau, saya tadi katakan, Tuhan mau kita memperhatikan rumah tangga kita, Tuhan mau kita perhatikan keluarga kita. Kalau sudah di rumah, kita melihat suami kita, melihat anak-anak kita, melihat istri kita, cucu kita, pasti kita akan, kalau mereka belum siap, ayo kita beribadah, ayo kita datang beribadah. Ya, kita bisa, kalau perlu kita sedikit marah. Ya, marah boleh saudara, marah pada tempatnya, marah pada tempat seperti Tuhan Yesus dia marah. Tuhan Yesus marah, karena apa? Bait Tuhan dibuat seperti pasar. Memang terjadi tukar menukar uang di dalam bait Tuhan. Dan Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus tidak mau. Dan seringkali ini terjadi saudara. Di dalam gereja seringkali itu HP berbunyi. Dan berbunyi dan kita melihat, oh ada bisnis, oh ada ini. Kita mau bertemu dengan relasi kita. Ini sekarang pun terjadi hal yang demikian saudara. Bahkan kita dengan HP kita tawar menawar. Ya, ini terjadi sekarang ini. Oleh sebab itu saudara, memang Tuhan izinkan ini terjadi karena apa? Tuhan mau kita perhatikan rumah tangga kita, anak-anak kita. Kalau mereka masih tidur, kalau mereka masih malas untuk beribadah, kita bisa bangunkan mereka, kita bisa. Kalau perlu kita sedikit marah. Ayo jangan main-main, ini saatnya, ini waktunya kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Pribadi kita masing-masing yang bisa menyelamatkan kita. Bukan orang tua, bukan anak, bukan siapapun, bukan hamba Tuhan. Pribadi kita masing-masing yang bisa menyelamatkan hidup ini. Saudara, makanya saya tadi katakan, ini terjadi, ada maksud Tuhan. Puji Tuhan saudara. Dan saudara, Matius 25 ayat yang kelima, ada kekurangan di sini. 10 gadis ini mereka menunggu terlalu lama kedatangan mempelai laki-laki. Akhirnya mereka tertidur. Inilah kita manusia punya kelemahan dan kekurangan. Jangan sampai kita tertidur rohani kita. Jasmani kita boleh tertidur karena capek mungkin saya katakan tadi. Tapi rohani kita tidak boleh lemah. Rohani kita harus tetap kuat. Ya, seperti baterai HP kita. Ya, HP kita kalau baterainya masih full, ya. Baterai kita kalau masih HP-nya masih full, kita bisa berkomunikasi. Ya. Tapi kalau baterainya sudah lemah, kita tidak bisa berkomunikasi. Makanya iman kita harus kuat, jangan lemah saudara. Di sini, ya, di sini mereka tertidur. Di dalam ayat yang ke
Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tertidur rohani, tertidur fisik kita. Kita menunggu pekerjaan yang membosankan menunggu. Akhirnya kita tertidur. Ya, saya katakan kita harus kuat, kita harus tetap berjaga-jaga. Dan Matius 25 ayat 9, berani mengambil keputusan yang tegas. Ya. Tatkala 5 gadis yang bodoh meminta minyak, dan apa yang dikatakan oleh gadis yang bijaksana, tidak. Ya. Ayat yang ke-9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual dan beli di situ. Ya. Kita harus berani mengambil sikap tegas. Tidak. Kalau ada semboyan katakan say no to drug. Ya. Tidak. Ya, untuk minum-minuman keras, tidak untuk narkoba, anak-anak muda. Ini sikap yang tegas. Apakah kita juga bisa mengambil sikap yang tegas? Yang seringkali kita punya perasaan tidak enak terhadap teman saudara kita, untuk mereka mengajak kita melakukan yang dibenci oleh Tuhan. Apakah kita bisa menolak dengan tegas? Apakah kita bisa menolak dengan, oh tidak, saya tidak mau. Ya. Tapi seringkali banyak kali kita tidak sanggup. Atau dengan kata lain, tidak enak, diajak pas jam ibadah, diajak mau ke ini, tahu jam ibadah, tapi gak enak diajak, diundang. Nah, ini seringkali terjadi. Tapi kita mau mengambil sikap tegas, tidak ya, tidak di sini. Tapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup. Kita harus demikian juga saudara. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan mau ikut-ikutan dengan orang-orang di luar sana. Dalam hal keselamatan kita harus berani mengambil tindakan yang tegas. Katakan tidak untuk berbau dosa. Jangan kita kompromi. Puji Tuhan saudara, inilah firman Tuhan. Kita harus penuh kuasa Roh Kudus. Dengan semua ini kita harus bagaimana caranya saudara? Kita harus datang berdoa sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, supaya kita mampu mengambil tindakan yang tegas, supaya kita mampu benar-benar mengikuti firman Tuhan, supaya kita benar-benar sanggup menjalani hidup ini. Kita datang berdoa, kita datang sungguh-sungguh minta supaya kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Tidak saya perpanjangkan firman Tuhan, mungkin sudah terlalu panjang, dan kita akan berdoa, tidak mengapa. Ya. Dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada malam hari ini tentang 5 anak darah yang bijaksana atau 5 anak darah yang bodoh. Yang bodoh itu pelitanya, dua-dua punya pelita, tapi yang bodoh itu pelitanya tidak menyala karena tidak ada minyak. Minyak di dalam Alkitab itu berbicara tentang Roh Kudus. Sekarang gereja, kita tahu bahwa gereja menanti pengantin laki-laki yaitu Yesus untuk datang kali yang kedua. Maka gereja harus penuh dengan Roh Kudus. Memang dalam penantian itu tidak enak. Mungkin kita sering mendengar tidak lama lagi Yesus akan datang, tidak lama lagi Yesus akan datang. Itulah yang sering kali terjadi dalam hidup ini karena seakan-akan Tuhan lalai dengan janjinya, sebenarnya tidak. Itulah kesempatan bagi kita untuk kita mempersiapkan kerohanian kita, mempersiapkan pelita kita supaya tetap menyala. Bila mana hari-hari ini pelita kita sudah mulai redup, karena minyaknya berkurang, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon karena minyak itu berbicara tentang Roh Kudus, supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita masuk dalam penyembahan, kita nyanyikan pujian Roh Kudus, Kau hadir
di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati nyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, nanti Bapak-Bapak berikan firman Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan ke depan hadirat-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran nama-Mu, karena Engkau yang layak menerima semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada malam hari ini. Sekalipun kami adakan secara online, tapi kami tahu dan kami yakin kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir, Engkau Allah yang selalu hadir di mana kami bersekutu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini, mengajarkan kami untuk kami menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang selalu ada firman Tuhan, yang selalu suka akan firman Tuhan, yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kami tidak tertinggal, supaya kami tidak masuk dalam bilangan yang tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, begitu baik dalam hidup kami, begitu mengingatkan kami. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah hikmat dari sorga Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupannya. Dan kami berdoa Tuhan pada malam hari ini buat setiap kami, jemaat-Mu. Kami tahu kami semua mempunyai pergumulan kami masing-masing, tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha tahu, Engkau yang menilik dari tempat yang maha tinggi. Apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami tetap berdoa buat keadaan bangsa kami di tengah-tengah adanya pandemi virus corona ini, di mana Tuhan kami sudah rindu untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami sudah rindu beribadah seperti biasa ya Tuhan. Namun saat ini keadaan yang belum memungkinkan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan segera lalukan virus ini dari hadapan kami. Tuhan lalukan virus ini sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan seperti biasa Tuhan. Supaya penuhlah sukacita kami karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu di tempat ini yang Tuhan percayakan untuk memimpin kami. Biarlah juga Tuhan memberikan hikmat. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin. Biarlah kuasa Tuhan selalu ada di kehidupannya, supaya boleh memimpin kami jemaat-jemaat Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dan kami sadar banyak kelemahan kekurangan kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon ampun. Biarlah Engkau mengampuni salah dosa kami, kelemahan kekurangan kami, supaya Tuhan kami boleh tetap berlayak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa untuk pemimpin negara kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, para gubernur, bupati, wali kota, sampai tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT. Tuhan tolong memberkati, berikan hikmat untuk menjalani roda pemerintahan ini, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, amat terlebih di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19 ini Tuhan, tolonglah Bapa, biarlah Tuhan turut campur tangan sehingga masalah virus corona benar-benar cepat berlalu, sehingga kami gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami boleh kembali untuk beribadah, berkumpul bersama-sama untuk memuji, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Memberkati tetangga kami, Perumahan Duta Harapan ini, muka belakang, kanan kiri, Tuhan memberkati. Memberkati jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, baik orang tua kami, Om John Rambing dan Tante John Rambing. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap kuat, sehat oleh karena pimpinan dan penyertaan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan terus memberkati, berikan kesehatan buat Ibu Jane, Ibu Endang dalam masa hamil tua. Tentunya tidak lama lagi mereka akan melahirkan. Tuhan tolong apapun proses persalinan yang
mereka akan alami, baik itu sesar maupun normal. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami teringat buat Ibu Dahlia, kami teringat Ibu Evanti. Tuhan tolong, Tuhan jamah dan sembuhkan, dan kami yakin dan percaya mujizat Tuhan masih ada. Demikian pula kami punya keyakinan pasti Tuhan sanggup menyembuhkan. Kami yakin juga Tuhan sudah menyembuhkan adik Catherine, orang tua Bapak Efran, pasti Tuhan sudah menyembuhkannya. Terima kasih Bapak, sepanjang malam kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga kami, lindungi kami sehingga kami lalui malam ini bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh bangun besok pagi dengan keadaan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Kembalikan kami besok malam di dalam kami beribadah di malam yang ke-8. Sehingga kami semua dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang ada di rumah kami yakin dan percaya semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami akhiri doa kami malam ini. Ampuni salah dosa kami, kekurangan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa besok kembali lagi kita akan berdoa hari yang ke-8. Dan untuk hari Minggu nanti diumumkan di grup WA siapa saja yang akan melayani pada hari Minggu. Dan besok renungan akan disampaikan oleh Bapak Modi Soriton. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jam 7 malam. Haleluya.